Selamat pagi saudara yang Tuhan dikasihi. Jumpa lagi dalam lensa Epata Guntung Payung di pagi hari ini. Kembali hidup kita, diri kita akan disapa kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas di tengah-tengah keterpanggilan hidup sepanjang hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu ya Allah yang memberkati kehidupan kami. Nafas hidup yang Kau berikan bagi kami, kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Dan Engkau juga boleh membangunkan kami di hari ini. Sebelum kami beraktivitas dalam keterpanggilan hidup ini, kami datang dan melandasinya dalam kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami, pikiran kami, sehingga firman yang kami baca dan dengar, firman yang kami renungkan, kiranya menuntun kehidupan kami di sepanjang hidup hari ini yang kami akan lalui. Dalam nama Yesus firman yang kami berdoa, amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kitab perjanjian baru 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 menjadi refleksi firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita semua yang akan saya baca bagi kita. Demikian firman Tuhan. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, tema kita di pagi hari ini adalah diberi minum dari satu roh. Kita semua adalah tubuh Tuhan Yesus yang dihadirkan di dalam dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah keterpanggilan hidup kita dalam dunia. Kita bukan saja menerima kasih-Nya untuk menyatakan kasih kepada dunia, tapi juga menyatakan karya keselamatan Allah di tengah-tengah keterpanggilan hidup ini. Sebagai tubuh Kristus, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kita juga disebut sebagai gereja. Gereja adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil dari kegelapan, diselamatkan di dalam terang kasih Kristus Yesus. Dirimu, keluargamu adalah gereja. Hidupmu, dirimu, keluargamu sudah diselamatkan dalam terang kasih Kristus Yesus. Karena saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, sebagai anggota tubuh Kristus yang telah diselamatkan dan dihadirkan dalam dunia ini, bukan saja keselamatan yang diberikan, tapi juga karunia-karunia yang Tuhan karuniakan dalam diri hidup kita untuk memperlengkapi keterpanggilan hidup kita di dalam dunia ini. Saudara punya karunia yang Tuhan berikan. Keluarga saudara, anggota keluarga saudara, istri, suami, ataupun juga anak-anak kita, Tuhan memberikan karunia pada diri setiap kita masing-masing. Dan dalam setiap karunia Tuhan berikan bagi kita itu, Tuhan juga menuntut kita bertanggung jawab atas setiap karunia yang Dia berikan bagi kita. Dan kita tidak usah takut atau tidak perlu takut, karena dalam diri setiap kita ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kemampuan bagi kita untuk terus mengembangkan karunia-karunia yang Dia berikan bagi kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus, karunia yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara itu haruslah digunakan untuk menyatakan kasih-Nya dimanapun Tuhan menempatkan saudara di tengah-tengah keterpanggilan hidup ini. Seringkali Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, kita tidak mampu memuliakan Tuhan Yesus dengan karunia yang Dia berikan kepada diri setiap kita. Kita lebih banyak menyembunyikan itu ataupun juga menguburkan itu. Kita tidak memakainya untuk memuliakan Tuhan Yesus di tengah-tengah keterpanggilan hidup ini. Tapi hari ini saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan takut, karena dalam diri setiap kita ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Dalam diri setiap kita ada Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita untuk menuntun kita untuk mengembangkan setiap karunia-karunia yang Dia berikan bagi kita. Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, seharusnya kita percaya bahwa dalam diri ini ada Roh yang memampukan kita. Bukan hanya kita, tapi juga saudara-saudara sepersekutuan kita di dalam gereja sebagai anggota tubuh Kristus Yesus. Bukan hanya dari kita, tapi juga bagi setiap anggota tubuh Kristus yang ada gereja, yang juga diberikan karunia oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Setiap kita diberikan karunia yang berbeda-beda untuk menyatakan kasih-Nya dan memuliakan namanya. Karena itu saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ingat, apa yang Tuhan berikan bagimu, pakailah itu untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam hidup ini. Sebagai anggota tubuhnya,
yang dihadirkan dalam dunia ini. Jangan engkau sombong dengan karunia Tuhan berikan bagi dirimu. Jangan juga engkau meremehkan orang lain, merendahkan orang lain yang tidak punya karunia seperti dengan engkau. Tetapi mari bersama-sama, setiap kita yang diberikan karunia oleh Tuhan itu bergandeng tangan sama-sama untuk memuliakan Tuhan di tengah kehidupan ini, dan khususnya ketika kita ada dalam gereja sebagai anggota tubuhnya untuk melayani Dia, memuliakan namanya di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati hidupmu saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Kami akan melangkah ya Tuhan di sepanjang hari ini, di tengah-tengah keterpanggil hidup kami. Mohon kasih-Mu Tuhan menuntun kami, tangan kasih-Mu menopang kami, menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan, dan khususnya di tengah-tengah perjalanan hidup hari ini. Berikan kami kemampuan, kekuatan untuk selalu bersyukur pada-Mu Tuhan, bahkan juga mengembangkan setiap karunia yang Kau berikan bagi kami. Berikan kami roh kemampuan agar tidak takut dalam melayani Kau Tuhan Yesus lewat karunia yang Kau berikan bagi kami. Berkati diri kami, pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, usaha kami, pendidikan anak-anak kami. Bahkan setiap kami yang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Berkati setiap kami yang dalam kondisi kelemahan, Tuhan berikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan. Berkati kehidupan kami ya Bapa. Kami percayakan seluruh hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu, untuk Tuhan pimpin dan terus selalu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.